19.30 gitu. Oke. Selamat malam, Floren. Selamat malam, Coach Novi. Eh, Baik, Mbak Floren. Lagi sibuk apa? Saat ini sedang sibuk dalam mempersiapkan anak-anak didik untuk mengikuti ujian, Coach. Oke. Lagi sibuk untuk mempersiapkan anak didik untuk mengikuti ujian. Ya, Seperti itu, benar, Mbak Floren ya. Coach. Baik, eh, sebentar lagi kita akan melakukan coaching. Coaching adalah proses memfasilitasi tujuan dengan memperjelasnya, menemukan langkah terbaik dan sumber daya yang diperlukan. Apakah sudah oke dan sudah siap, Mbak Floren? Saya oke dan sudah siap, Coach. Baik. Eh, Selama sesi coaching, saya akan mendukung dan mendengarkan Anda serta bertanya. Saya berkomitmen hadir penuh dan memperhatikan Anda. Apakah oke? Oke, Coach. Baik. Di akhir sesi coaching ini, apa tujuan yang ingin dicapai? Di akhir sesi coaching kali ini, tujuan yang ingin saya capai, saya dapat Mhm. memanage waktu dengan baik ketika saya sedang mempersiapkan anak-anak dalam ujian. Karena hari Kamis ini, Coach, kami akan sudah mulai ujian hari pertama. Nah, sebelum di hari Kamis itu, saya sudah mempersiapkan anak-anak dengan cicil. Saya cicil setiap jadwal pelajaran itu, pelajaran apa yang dahulu saya Mhm. prioritaskan untuk anak-anak, agar nantinya mereka juga menjawab soal itu tidak kaget begitu ya. Jadi kisi-kisi soal itu ataupun jenis-jenis soal yang serupa dengan tema yang saya ajarkan itu sudah saya berikan kepada mereka, Coach. Oke, baik ya. Jadi membantu anak untuk mencicil pelajaran ya, agar nanti mereka bisa menjawab soal dengan baik dan sesuai hasilnya yang diharapkan. Benar begitu, Coach? Benar, Coach Novi. Baik, Coach Floren. Apa perasaan Anda bila tujuan itu tercapai? Perasaan saya bila tujuan itu tercapai adanya rasa bangga, karena ketika saya melihat hasil dari peserta anak didik saya, itu Hmm? memuaskan, pasti mereka juga akan senang dan itu merupakan salah satu kado Natal nantinya yang akan mereka bawakan pulang ke rumah. Begitu, Coach Novi. Wah, luar biasa sekali ya, sangat menginspirasi sekali. Eh, Apa yang akan Anda lakukan setelah tujuan tercapai? Yang saya lakukan setelah tujuan tercapai, saya akan lanjutkan untuk melakukan ataupun menyelesaikan laporan anak didik saya. Saya menyiapkan raport mereka satu persatu, mulai dari data diri, menyiapkan seluruh aspek-aspek yang diperlukan ketika menyusun rapor tersebut, seperti mengumpulkan nilai dari setiap guru bidang studi yang masuk di kelas saya. Setelah itu, saya mulai masuk ke mengolah nilainya sampai rapornya jadi. Begitu, Coach Novi. Luar biasa sekali. Tadi saya mendengar setelah ini tercapai akan mempersiapkan nilai rapot, mengolah nilai, seperti itu ya, Benar, Coach Coach. Flores. Oke. Apakah ini menurut Mbak Floren ini hal yang penting? Ya, sangat penting, Coach Novi, karena ini merupakan hal yang harus saya penuhi sebagai seorang guru, harus memenuhi administrasi, khususnya di akhir semester ini, akhir semester ganjil, ya kita ya wajib begitu ya, Coach ya. Tidak ada kata malas-malasan untuk menyelesaikannya. Ya wajib memang harus melakukan hal tersebut. Oke. Jadi yang ada di pikiran Mbak Floren tentang tujuan mengolah nilai karena ingin menyelesaikan tugas administrasi guru dengan baik tepat waktu ya, Ya, seperti benar itu. sekali, Coach. Dan Anda merasakan dapat menyelesaikan tugas itu dengan baik. Benar. Benar, Coach. Nah, bila tugas itu terlaksana dengan baik uh, dan tercapai adalah sesuatu yang penting. Apakah betul? Betul, Coach. Oke, luar biasa baik sekali. Uh, Tadi Anda mengatakan dengan menyelesaikan
mengisi nilai rapot dengan tepat waktu, mengolah nilai dengan baik dan benar, menyelesaikan administrasi guru. Itu adalah tugas salah satu administrasi guru sebelum kita liburan semester. Seperti itu, Mbak Floren ya. Ya, Coach. Dan kemudian juga Mbak Floren mengatakan dengan menyelesaikan tugas administrasi dengan guru yang baik tadi, Mbak Floren akan merasakan sangat senang. Seperti itu Mbak Floren ya. Ya, benar, Coach. Bagaimana hubungan keduanya dengan menyelesaikan tugas administrasi guru dengan baik dan Mbak Floren merasakan senang sekali. Bagaimana hubungan itu terjadi? Hubungan itu bisa terjadi dengan sangat baik karena ketika itulah fungsi dari pendidikan. Dengan mereka memperoleh menyelesaikan kewajiban mereka, pastinya mereka juga memperoleh hak mereka. Haknya yaitu hasil belajar ataupun prestasi belajar mereka selama mereka menduduki semester ganjil. Jadi hubungannya itu sangatlah erat karena ada setelah mereka melakukan kewajiban, mereka juga akan memperoleh hak mereka. Sama dengan saya, Coach, ketika saya sudah memperoleh melakukan kewajiban saya sebagai guru, ya pastinya saya memperoleh hak saya juga. Ya, kewajibannya itu menyelesaikan administrasi, mempersiapkan data anak, serta membimbing mereka setiap harinya. Begitu, Coach Novi. Oke, jadi dengan menyelesaikan kewajiban, tugas tadi mungkin nanti hubungan keduanya itu sangat berpengaruh sekali ya. Begitu ya, Mbak Floren ya? Benar, Coach. Lalu kesimpulan apa yang didapat dari hubungan kedua tadi? Kesimpulan yang saya dapatkan dari kedua hubungan tersebut, saya semakin yakin bahwasanya untuk menyelesaikan itu semua membutuhkan waktu dan konsentrasi yang dikatakan full. Kenapa dikatakan seperti itu? Supaya nanti ketika memasukkan ataupun mengolah data, mengolah nilai anak-anak, tidak salah. Karena kalau sudah salah di awal, semuanya pasti akan berantakan. Apalagi kita bekerja dalam sistem aplikasi, begitu, Coach. Oke. Jadi kesimpulannya dapat mengelola nilai anak tidak salah karena menggunakan sebuah aplikasi. Benar seperti itu Mbak Floren ya? Benar, Baik. Coach. Apa action plan yang perlu dibuat untuk semua itu? Action plan yang perlu saya buat, yang pertama sebelum ujiannya dimulai, saya mempersiapkan anak-anak. Setelah itu saya mengingatkan anak-anak kapan tanggal ujiannya, apa yang harus dibaca, dimulai dari mana, apa yang harus diulang, apa yang harus memang benar-benar direview agar di materi itu tidak mudah lupa, begitu, Coach. Baik. Apa manfaat yang Anda dapatkan dari sesi coaching ini? Manfaat yang saya dapatkan dari sesi coaching kali ini dapat membuat saya lebih tersadarkan lagi akan kewajiban sebagai seorang tenaga pendidik. Itu, Coach. Luar biasa sekali ya. Jadi menyadarkan sebagai seorang tenaga pendidik. Seperti itu Mbak Floren ya. Apakah itu hal yang penting bagi Anda? Ya, itu sangat penting, Coach, karena itu merupakan sumber hidup saya. Oke. Oh, jadi selamat ya. Anda sudah berhasil dalam menempatkan dan meneladaninya. Karena itu adalah teladan ya. Benar Mbak Floren ya? Benar, Coach. Luar biasa. Baik, sebentar lagi kita akan mengakhiri sesi coaching ini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di sesi coaching berikutnya. Terima kasih, Coach Novi, sudah memfasilitasi saya.